Iya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dan datang di event sharing malam ini. Sebetulnya di sini saya cukup nervous karena pasti bakal banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi pasti kami akan mencoba memberikan jawaban yang sekomprehensif dan semembantu mungkin kepada Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini izinkan saya untuk membagikan materi presentasi melalui share screen. Oke, sudah terlihat semua Bapak Ibu sekalian. Miftah, apakah bisa dibantu konfirmasi screen saya sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat, Mbak. Oke, di sini malam hari ini kita ada kesempatan untuk membahas kupas tuntas perizinan KOS. Berbicara dengan kupas tuntas ini, perkenalkan sebelumnya, saya Septiana Ramapuspita, Corporate Legal Lead dari Mami KOS. Ada email saya di sini, septiana@mamitim.com. Bapak Ibu sekalian bisa menyapa saya dengan nama Emma. Kemudian saya langsung mulai saja. Oke, sebelum saya masuk ke dalam konteks yang sangat serius karena ini berkaitan dengan hukum, tapi sebetulnya tidak terlalu semengerikan itu, Bapak Ibu. Perkenankan saya menjelaskan terlebih dahulu. Sebetulnya di Indonesia itu bisnis kos atau usaha kos-kosan itu seperti apa dan apakah ini diklasifikasikan sebagai usaha yang memang memerlukan izin atau tidak? Saya rasa banyak dari Bapak Ibu sudah mengetahui jawabannya, tapi mungkin ada beberapa yang ingin mengetahui lebih lanjut sebetulnya latar belakangnya itu seperti apa. Di sini saya coba singkat memberikan penjelasan yang singkat, di mana sebetulnya kalau kita berbicara berkaitan dengan kos atau usaha kos, istilah kos itu sendiri kan berasal dari kata indekos, yang dimana artinya adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan, dan membayar setiap bulannya. Bahasa lainnya juga bisa dikatakan memondok. Maka banyak diartikan bahwa orang yang mengekos itu sebetulnya memondok. Nah, berdasarkan penelitian itu, kemudian sebetulnya ada peraturan Kepala Biro Pusat Statistik nomor 19/2017 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Statistik nomor 95/2015 yang isinya itu mengklasifikasikan lapangan usaha di Indonesia itu apa saja. Kemudian kita menyebutnya adalah KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, untuk usaha kos-kosan atau pemondokan ini diatur pada KBLI 55900 atau dengan penjabaran bahwa usaha yang mana melakukan penyediaan akomodasi lainnya yang mencakup tempat tinggal untuk pelajar, asrama sekolah, asrama, pondok bagi orang yang bekerja atau karyawan, rumah kos, baik dengan menyertakan makanan, maksudnya orang bisa tinggal, kemudian bisa diberikan makan, atau tidak. Begitu. Kurang lebih gambaran latar belakang dari bisnis kos yang ada di Indonesia itu diatur secara spesifik di peraturan ini, Bapak Ibu. Yang kemudian dari peraturan ini sebetulnya masing-masing daerah nanti akan mengakomodir ke dalam suatu peraturan daerahnya masing-masing yang akan saya jelaskan di sesi di belakang nanti. Oke. Saya yakin sekian Bapak Ibu semua sudah memahami mungkin izin kos itu tuh memerlukan izin, tapi pertanyaan mengapa usaha kos memerlukan izin sebetulnya bisa dijawab dengan tiga penjabaran sebagai berikut, Bapak Ibu. Di mana tiga penjabaran sebagai berikut ini merupakan summary atau ringkasan dari beberapa peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangun gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, sehingga dapat menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan atau akses. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah mengapa usaha kos-kosan ini memerlukan izin. Yang pertama pasti peran serta pemerintah memberikan atau mempersyaratkan adanya izin adalah salah satu bentuk untuk memonitoring bahwa ketika siapapun itu membuat suatu bangunan, maka bangunannya harus sesuai dengan fungsinya.
kemudian sesuai juga dengan tata ruang dari bangunan gedung itu sendiri, dan serta selaras dengan lingkungannya. Lebih jelasnya lagi adalah ketika suatu daerah itu merupakan perumahan, area perumahan, maka di dalamnya ketika kita ingin, ini sebagai contoh saja, ketika kita ingin membangun suatu pabrik di dalamnya, pasti itu tidak tepat dengan fungsional maupun jadi tidak selaras dengan lingkungan tata ruangnya, karena fungsinya adalah untuk perumahan. Beda cerita ketika kebalikannya, ketika ada pabrik besar, wilayah industri yang kemudian sangat luas, di tengahnya ada satu petak perumahan kecil yang berisikan kos-kosan. Tentu saja itu tidak sesuai atau tidak selaras juga dengan lingkungannya. Maka seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau mungkin barangkali Bapak Ibu sedang berjalan-jalan, kemudian lihat kanan kiri, oh kenapa ya kawasan gedung itu hanya di sekitar daerah, kalau di Jakarta mungkin Sudirman, Kuningan, kemudian Gatot Subroto. Kenapa tidak ada yang di daerah-daerah pinggiran? Itu adalah berkaitan atau bentuk dari implementasi pelaksanaan tata kelola dan tata ruang yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, itu untuk mengapa perizinan kos ini memerlukan izin, yang pasti membuka peluang kerjasama, baik dengan mitra atau perusahaan-perusahaan lain yang dapat memberikan keuntungan lebih. Contohnya adalah ketika ada suatu perusahaan di kota besar, kemudian mereka mendatangkan banyak karyawan atau mereka merekrut banyak karyawan, tentu saja ada kebutuhan menyediakan tempat tinggal untuk karyawan-karyawannya. Nah, karena ada kebutuhan itu, biasanya perusahaan-perusahaan yang cukup besar ini, dia akan menyewa suatu rumah atau menyewa suatu bangunan yang akan dijadikan mes atau asrama bagi karyawannya. Nah, salah satu dari persyaratan yang biasa diminta oleh perusahaan-perusahaan atau mitra ini adalah legalitas dari bangunan itu sendiri, yang mana ya berkaitan dengan izinnya, apakah fungsi bangunannya itu sesuai atau tidak, begitu. Dan yang ketiga sebetulnya adalah banyak dari kita mungkin berpikir bahwa kalau membangun suatu kos-kosan itu tuh pasti biaya, atau di kemudian hari ketika kita ingin membangun suatu kos-kosan, aduh sudah beli tanahnya, sudah butuh untuk konstruksi bangunannya, kemudian harus mengisi furniture-nya, harus membayar seorang penjaga, tapi masa harus bayar lagi sih izinnya? Nah, di sini yang ingin saya coba jelaskan ke Bapak Ibu adalah sebetulnya perizinan ini merupakan bagian dari investasi usaha Bapak dan Ibu dalam kaitannya ketika Bapak Ibu membangun suatu bangunan kos-kosan atau bangunan usaha, maka dengan memiliki perizinan sebetulnya Bapak dan Ibu hukum yang mungkin timbul itu kan macam-macam ya Pak, Bapak dan Ibu, bentuknya. Bisa sanksi tertulis, penutupan usaha, pembatalan izin, dan lain-lain. Nah, ketika kita memilih untuk pasif dan menunggu hal itu terjadi, istilahnya mungkin kayak ya selama nggak ketahuan, kenapa enggak? Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau ketahuan? Bagaimana kalau ada pemeriksaan? Nah, alangkah baiknya memang perizinan kos-kosan ini sudah dimiliki, yang mana sebetulnya perizinan kos-kosan apa saja sih yang setidaknya dibutuhkan oleh Bapak Ibu, yang akan dijelaskan pada sesi kedua malam ini. Selanjutnya di sini saya juga ingin menjelaskan sebelum masuk ke konteks perizinannya apa saja sih yang harus Anda pertimbangkan atau Bapak Ibu sekalian pertimbangkan dalam membangun mulai bisnis kos-kosan ini sendiri. Yang pertama adalah entitas. Kemudian yang kedua adalah lokasi, dan yang ketiga adalah biaya. Ini tidak saklek 3 poin ini, tapi menurut kami 3 poin ini adalah 3 hal yang kritikal atau 3 hal yang sangat fundamental yang dapat mempengaruhi keberlanjutan atau mempengaruhi proses perizinan itu sendiri. Oke, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, entitas apa yang dapat saya pilih? Apa yang dimaksud dengan entitas? Entitas itu maksudnya adalah saya itu mau menjalankan bisnis kos-kosan sebagai perorangan atau menggunakan badan usaha.
saya coba jelaskan sedikit perbedaan-perbedaannya antara perorangan dan badan usaha. Kalau untuk perorangan sendiri, itu pasti dijalankan oleh perorangan. Contohnya mungkin rekan saya, Miftah, yang selaku moderator meeting hari ini, Miftah ingin membangun suatu kos-kosan, tapi Miftah ingin menjalankan kos-kosan itu sendiri. Berarti Miftah itu selaku pribadi perorangan ingin menjalankan bisnisnya. Nah, biasanya dengan menjalankan bisnis dalam bentuk perorangan, ketika Bapak Ibu ingin memiliki tanah dan bangunannya, maka sertifikat kepemilikan tanah dan bangunannya merupakan sertifikat hak milik. Kemudian, setiap pemasukan yang masuk atau istilahnya keuntungan dari kos-kosan itu menjadi pemasukan pribadi. Nah, untuk bisnis dijalankan oleh perorangan ini sebetulnya sangat cocok digunakan sebagai pemasukan tambahan. Maksudnya seperti apa? Ketika Bapak Ibu memiliki bisnis utama atau pekerjaan utama, kemudian melakukan investasi atau mencoba agar memiliki pasif income ya Bapak Ibu, dengan membuat bangunan kos-kosan. Tapi mungkin jumlahnya tidak besar dan itu hanya untuk tambahan pendapatan Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah cocok digunakan sebagai pemasukan tambahan. Itu seperti itu. Nah, kemudian saya akan lanjut. Kalau badan usaha ini pasti dijalankan oleh badan usaha, bisa dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, bisa juga persekutuan komanditer atau CV, atau bahkan koperasi, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya ketika hal ini dijalankan oleh PT atau badan usaha atau persekutuan komanditer dalam bentuk apapun itu, berarti entitasnya atau institusinya, badannya itu merupakan badan yang baru atau pihak yang baru, yang mana di dalamnya pasti ada kepemilikan atau kontrol Bapak Ibu secara tidak langsung. Nah, karena ini merupakan badan usaha secara kontekstual dalam hukum di Indonesia, maka kepemilikan bukti dari setiap aset dari badan usaha itu, ketika dia memiliki kos-kosan, maka buktinya adalah sertifikat hak guna usaha atau SHGU. Karena bangunannya akan digunakan sebagai usaha. Demikian Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini akan menjadi pendapatan usaha. Contohnya pendapatan badan usaha itu seperti apa? Pendapatan yang masuk sebelum diterima di kantong Bapak Ibu sekalian, itu harus masuk ke dalam kas perusahaan terlebih dahulu, yang mana kemudian mungkin bisa sedikit banyak nanti harus dikurangi dari gaji pegawai dan lain-lain. Intinya biaya-biaya operasional yang timbul terlebih dahulu dari perusahaan, baru nanti Bapak Ibu dapat mengambil keuntungannya, atau bahasa lainnya adalah dividennya dalam bentuk pengembalian dari modal yang ada. Nah, untuk entitas badan usaha ini sebetulnya cocok digunakan apabila Bapak Ibu sekalian ingin memisahkan kekayaan pribadi dan kekayaan usaha atau bisnis. Yang kedua, menjadikan usaha ini sebagai kegiatan usaha utama. Kenapa ini cocok digunakan ketika Bapak Ibu ingin memisahkan kekayaan pribadi dan badan usaha? Contohnya ketika Bapak Ibu ingin membuat suatu PT dan menjalankan usaha bisnis kos-kosan. Tentu saja pertimbangannya pasti usaha kos-kosan yang ingin Bapak Ibu jalankan adalah usaha kos-kosan dengan jumlah kamar yang mungkin besar dan lokasi yang berada di beberapa tempat. Nah, karena jumlahnya besar, nantinya tentu saja ketika ada operasional perusahaannya itu berjalan, keuntungannya adalah ketika dibuat dalam suatu badan usaha, maka ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya mengalami kerugian dan lain-lain, tentu saja itu tidak akan banyak merusak keuangan pribadi dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika memang digunakan dalam badan usaha, maka memang bisnis kos-kosan ini merupakan bisnis utama Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekalian sudah membuat suatu badan usaha, tentu saja Bapak Ibu berarti sudah sangat berkomitmen untuk mengelola bisnis kos-kosan ini menjadi suatu bisnis yang sangat besar. Bukan berarti ketika dijalankan dengan perorangan, Bapak Ibu sekalian kemudian tidak optimal menjalankannya. Tidak seperti itu, tapi lebih kayak ke seberapa besar ruang lingkup bisnis yang ingin Bapak Ibu lakukan di sini. Selanjutnya adalah lokasi mana yang tepat.
Nah, berbicara lokasi yang tepat, sebetulnya saya bagi dua di sini. Bapak Ibu, saya yakin sudah sangat memahami ketika ingin membangun suatu kos-kosan, pasti opportunity pertama yang dilihat adalah opportunity dari segi bisnis. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian pasti sudah melihat segmen pasarnya seperti apa. Apakah mahasiswa, apakah karyawan, atau apakah pekerja yang ada di sekitar kos-kosan itu, yang ada di lingkungan itu. Yang kedua, apakah akses dari properti itu mudah dijangkau atau tidak. Dan yang ketiga adalah fasilitas publiknya banyak atau tidak. Yang mana ketika semakin banyak fasilitas publik, biasanya secara tidak langsung cukup banyak menarik tenan. Nah, sedangkan di sini saya ingin menjelaskan lokasi mana yang tepat dari perspektif hukum dan resiko. Yang pertama adalah rencana tata ruang dan tata wilayah. Uh, Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah poin pertama yang saya jelaskan di slide kedua malam ini, di mana sebetulnya perizinan kos-kosan ini dibutuhkan agar fungsi bangunannya itu sesuai dengan lingkungan dan fungsionalnya. Nah, ini berkaitan sekali dengan tata ruang dan tata wilayah, maksudnya RT RW ya, singkatannya Bapak Ibu sekalian. Nah, RT RW ini contohnya adalah apabila ada suatu area yang diperuntukkan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan menjadi perkantoran, maka bisa dilihat peluang bisnis di situ untuk membangun suatu kos-kosan itu mungkin ada. Dalam arti ketika memang dibuat suatu industri atau perkantoran di situ, maka ketika Bapak Ibu membuat kos-kosan, pasti akan ada tenannya karena ada orang yang bekerja di situ. Atau ketika ada suatu tempat yang dijadikan tempat pusat pendidikan seperti kuliah dan lain-lain, tentu saja itu juga akan membuka segmentasi pasar. Nah, rencana tata ruang dan tata wilayah ini sebetulnya Bapak Ibu dapat lihat di mana. Sebetulnya Bapak Ibu dapat googling aja sih Pak, Bu. Atau kalau umpamanya Bapak Ibu bingung sebenarnya tata ruang wilayah di daerah saya seperti apa ya, Bapak Ibu bisa tanya ke Badan Pertanahan atau kantor pertanahan di sekitar, kira-kira untuk area tertentu, contohnya mungkin saya memberikan contoh area di sekitar Setiabudi, Jakarta Selatan, itu tuh ke depannya apakah akan tetap menjadi wilayah perumahan dengan padat penduduk atau akan dijadikan semuanya perkantoran. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Yang kedua adalah kawasan dan luasan. Maksudnya kawasan dan luasan itu seperti apa? Tentu saja kalau Bapak Ibu membangun suatu kos-kosan, hal yang dipertimbangkan lainnya adalah apakah kira-kira kawasan itu apabila sudah masuk konteks segmen pasarnya oke, aksesnya oke, fasilitas publiknya ada, tapi ternyata kawasan itu diperuntukkan untuk pembangunan jalan tol dalam waktu 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Tentu saja nantinya bisa jadi ketika Bapak Ibu sedang menjalankan bisnis kos-kosan di tengah jalan, kemudian pemerintah akan menawarkan ganti kerugian atau membeli properti dan tanah Bapak Ibu untuk kemudian dibangun jalan tol tersebut. Itu contohnya. Oleh karena itu, hal pertama yang bisa dilakukan untuk menghindari apakah kawasannya tepat, itu adalah dengan mengecek RT RW atau rencana tata ruang dan tata wilayah yang tadi saya sampaikan. Kemudian luasannya seberapa? Luasan ini karena berkaitan dengan izin lingkungannya Bapak Ibu. Maksudnya ketika Bapak Ibu membangun kos-kosan di atas tanah seluas 500 meter persegi atau 1000 meter persegi, tentu akan berbeda ketika Bapak Ibu ingin membangun suatu kos-kosan dengan luasan 2000 hingga 5000 meter persegi. Karena nanti akan ada perbedaannya di bagian yang ketiga, yaitu seberapa besar jumlah bangunan yang bisa dibangun atau koefisien dasar bangunannya itu berapa banyak. Kayak contohnya kalau seumpamanya areanya adalah area perumahan sedang dengan luas 1000 meter persegi, biasanya KDB-nya itu atau koefisien dasar bangunannya itu ada di antara 60 sampai dengan 70%. Artinya dari 1000 meter persegi itu yang boleh dibangun menjadi bangunan hanya kurang lebih 700 sampai dengan 600 meter persegi. Kemudian sisanya akan menjadi apa? Sisanya akan menjadi koefisien dasar hijau, artinya bisa menjadi tempat parkir,
tempat Bapak Ibu menanam membuat taman dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah koefisien lantai bangunan. Koefisien lantai bangunan ini artinya seberapa banyak lantai yang bisa dibangun di kos-kosan yang Bapak Ibu ingin bangun atau ingin buat. Begitu. Yang ketiga, estimasi biaya yang mungkin dikeluarkan saya itu berapa ya? Ini rasanya sangat penting. Pada dasarnya sebetulnya setiap perizinan yang diperlukan dan dikeluarkan dari dinas-dinas terkait itu diberikan secara gratis, Bapak Ibu. Apalagi dengan rezim percepatan perizinan sekarang, hampir seluruh perizinan yang diajukan itu bisa melalui online. Namun memang ada beberapa biaya-biaya yang mungkin timbul, yang mana bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini saya membaginya menjadi dua faktor faktor internal, itu maksudnya faktor bagaimana yang bisa ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri, dan faktor yang itu tidak bisa di Bapak Ibu tentukan. Contohnya faktor yang pertama adalah peralihan lahan. Pelarihan lahannya maksudnya ketika Bapak Ibu membeli suatu tanah, jual belinya, biaya notarisnya untuk balik nama, tentu saja kan yang ngedealing atau yang membuat kesepakatan adalah Bapak Ibu. Disitulah ada biaya yang mungkin timbul, yang mana sebenarnya Bapak Ibu bisa kontrol, bisa tawar-menawar di situ. Yang kedua, luas lahan. Luas lahan ini tentu saja bukan berarti Bapak Ibu yang kemudian menentukan biaya IMB-nya berapa, tapi lebih ketika Bapak Ibu ingin membuat bangunan 700 meter persegi, dengan bangunan seluas 1000 meter persegi, tentu saja IMB-nya pasti, biaya IMB-nya itu pasti berbeda. Karena biasanya dihitung dari per meter perseginya dulu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah 2B, maksudnya itu kaitannya dengan izin lingkungan. Ketika Bapak Ibu ingin membangun suatu kos-kosan, lagi-lagi ketika kos-kosannya kecil, maka biasanya akan dibutuhkan yang namanya SPPL atau surat pernyataan kelengkapan lingkungan hidup. Sedang itu cuma satu lembar saja, Bapak Ibu, intinya komitmen untuk menjaga lingkungan hidup. Tapi ketika Bapak Ibu membangun suatu kos-kosan dalam bentuk seperti apartemen mini, mungkin ya Bapak Ibu, tentu saja dibutuhkan izin lingkungan minimum, mungkin bahkan UKL-UPL, yang mana untuk memperoleh izin lingkungan itu Bapak Ibu mungkin perlu dibantu oleh konsultan untuk merancang implikasi atau analisis dampak lingkungannya. Nah, faktor eksternalnya adalah penerimaan negara bukan pajak, yang mana tarif ini ditentukan oleh negara secara seragam, atau bahasa lainnya itu PNBP. PNBP ini maksudnya ketika kita memasukkan perizinan, pada dasarnya semuanya kan gratis ya Bapak Ibu. Cuman bisa jadi itu menjadi registrasi khusus yang mana sudah ada tarifnya. Contohnya seperti apa ketika Bapak Ibu ingin meregistrasi izin kos-kosan Bapak Ibu dengan memiliki merek atau brand dari kos-kosan Bapak Ibu, itu pasti pendaftaran mereknya ada biayanya. Nah, biaya itulah yang menjadi penerimaan negara bukan pajak. Kemudian besarnya seperti apa kalau yang berkaitan sama merek, nanti di sesi terakhir saya akan jelaskan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aspek legalitas kos-kosan sendiri itu seperti apa. Nah, yang pertama proses usahanya, karena tadi sudah ada 3 cycle. Yang pertama adalah tentukan entitas, yang kedua tentukan lokasi dan berapa biayanya. Kalau di sini proses usahanya sendiri, ya seperti biasa, Bapak dan Ibu sekalian harus menentukan proses persiapannya. Entitasnya apa, lokasinya di mana, dan kira-kira estimasi biayanya seperti apa. Nah, setelah proses persiapan yang tadi sudah saya jelaskan, maka proses peralihannya. Apakah Bapak dan Ibu membangun kos-kosan ini dengan membeli tanah dan bangunan, atau Bapak Ibu sekalian memiliki waris tanah dan bangunan, kemudian Bapak Ibu ingin jadikan itu sebagai kos-kosan, atau yang ketiga, Bapak Ibu sebetulnya sudah punya rumah, atau sudah punya hunian, atau sudah punya lahan, atau bahkan bangunan, kemudian Bapak Ibu ingin merenovasi. Itu proses peralihannya seperti apa, karena itu akan berkaitan juga dengan
yang tadi saya sampaikan biaya. Ketika jual beli, maka pasti akan ada biaya jual belinya, ada pajak jual belinya, kemudian ada biaya notarisnya juga, biaya balik nama. Ketika waris, sebetulnya cukup sederhana, tinggal dibalik nama saja. Sedangkan untuk renovasi bangunan berarti merubah izin existing dari bangunan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah proses perizinannya. Proses perizinannya ini sendiri dibagi menjadi dua, izin usaha kos kurang dari 10 kamar dan izin usaha kos sama dengan 10 kamar atau lebih, gitu, kurang lebih Bapak Ibu. Nah, ini saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, legalitas pembangunan kos-kosan. Secara garis besar sebetulnya kalau di Indonesia sendiri Bapak Ibu itu dibagi menjadi dua. Izin usaha kos-kosan dengan yang jumlah kamarnya kurang dari 10 kamar dan izin usaha kos-kosan yang jumlah kamarnya 10 atau lebih dari 10 kamar. Itu akan berimplikasi pada perizinan-perizinan apa saja yang ada di dalam ini. Ada di dalam masing-masing kos-kosan atau properti dengan jumlah kamar yang berbeda. Yang pertama saya akan coba jelaskan untuk izin usaha kos kurang dari 10 kamar, ketentuan di Indonesia atau kami coba melakukan mencari tahu intisarinya, itu memerlukan izin apa saja sih? Pertama adalah izin mendirikan bangunan, dan yang kedua izin operasional atau hinderordonanti. Nah, di sini saya sedikit memberikan catatan kepada Bapak Ibu. Pada dasarnya hinderordonanti atau izin operasional ini atau izin HO ini sebetulnya sudah dicabut dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017. Nah, namun pencabutan perizinan ini di beberapa daerah ternyata belum diikuti seluruhnya. Ada beberapa daerah atau bahkan kelurahan-kelurahan tertentu yang tetap menginginkan adanya izin operasional. Izin operasional ini sendiri maksudnya apa sih? Atau HO ini tuh maksudnya apa? Sebetulnya izin operasional ini adalah kayak kerelaan dari sekitar, lingkungan sekitar bahwa nanti akan dijadikan kos-kosan, yang mana mungkin sedikit berimplikasinya adalah ketika nanti ada orang keluar masuk, kemudian ada mobil jadi makin banyak, jadi warga-warga sekitar, RT RW, tetangga kanan kiri itu sudah memaklumi. Jadi tidak akan ada permasalahan atau komplain-komplain yang timbul dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan izin kos-kosan lebih dari 10 kamar, itu dibagi menjadi izin pemanfaatan tanah atau IPT, izin lingkungan itu yang terbagi menjadi AMDAL, UKL, UPL sampai dengan SPPL. Nanti saya akan jelaskan satu persatu setiap izinnya itu maksudnya apa. Kemudian yang ketiga itu Satplan, yang keempat IMB tentu saja, yang kelima tanda daftar usaha pariwisata, dan yang terakhir adalah SLF atau sertifikat laik fungsi. Nah, di sini perizinan yang terjelas atau terpampang di sini sebetulnya Bapak Ibu merupakan intisari dari seluruh peraturan-peraturan yang kami coba bedah dan kami coba summarize. Tapi lagi-lagi di beberapa daerah kemungkinan ada perbedaan tertentu. Nanti kita akan mencoba memperlihatkan sampling di beberapa daerah di 4 kota besar saja. Cuman ketika Bapak Ibu ingin membuat di luar 4 kota besar itu, sebetulnya Bapak Ibu nanti bisa mencari tahu minimum atau persyaratan paling yang harus dipenuhi itu apa. Pasti itu IMB, dan yang kedua itu kalaupun memang usahanya besar, pasti tanda daftar usaha pariwisata. Nah, di sesi selanjutnya saya akan coba jelaskan masing-masing dari pengertian dan penjelasan singkat dari izin-izin yang ada di sini. Oke, saya akan memulai dari izin membangun bangunan dulu, atau IMB. IMB ini merupakan izin yang diberikan untuk membangun suatu bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat. Artinya bisa dikeluarkan oleh bupati atau wali kota, yang mana itu ada di daerah lingkup wilayah bangunan itu tuh ada. Nah, IMB ini wajib diurus oleh pemilik yang akan pertama membangun, kedua menambah, dan yang ketiga merobohkan suatu bangunan.
Artinya apa? Artinya ketika Bapak Ibu sekalian kemudian ingin memiliki kos-kosan, tapi kos-kosan, bisnis kos-kosan ini Bapak Ibu hanya ingin merenovasi dari bangunan yang ada. Ketika bangunan yang ada struktur bangunannya berubah atau menjadi bertambah berapa lantai, bertambah berapa ruangan, berapa meter persegi bangunannya, maka itu tetap membutuhkan IMB Bapak Ibu sebetulnya. Atau bahkan ketika Bapak Ibu sudah memberi suatu tanah dan bangunan, tapi bangunannya Bapak Ibu ingin robohkan, kemudian bangun kembali, itu juga butuh IMB. Nah, step-stepnya apa? Secara garis besar ada 3 step yang bisa dilakukan untuk memperoleh IMB ini sendiri. Pertama, mengambil formulir pengurusannya di Dinas Pekerjaan Umum setempat, atau bahkan bisa mulai mengambil dari PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di masing-masing daerah. Kemudian yang kedua, formulirnya itu harus dilegalisir oleh kelurahan atau kecamatan tempat bangunan akan didirikan. Jadi nanti minta tanda tangan dan minta dicap gitu Pak, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah melengkapi dokumen-dokumen pendukung, antara lain tentu saja identitas Bapak Ibu, kemudian gambar denah atau yang mana gambar denah atau gambar bangunannya itu minimum ada tampaknya itu depan sama belakangnya seperti apa, atau depan sama sampingnya seperti apa. Kemudian rencana fondasinya, apakah fondasinya itu kalau Bapak Ibu bikin 2 lantai seperti apa, atapnya bentuknya seperti apa, kemudian sanitasi. Sanitasi itu seumpamanya pasti ada kamar mandi dan lain-lain. Nah, itu pembuangannya seperti apa, disimpan kemana. Atau bahasa lainnya itu site plan. Dari suatu lokasi, bentuknya itu kos-kosan Bapak Ibu tuh di lokasi itu tuh di mananya dan seperti apa. Nah, yang ketiga adalah surat keterangan kepemilikan tanah atau sertifikat tanah. Tentu saja ini penting karena selain identitas diri, tentu saja Bapak Ibu tidak boleh membangun bangunan di atas tanah atau lahan milik orang lain. Jadi pasti mereka akan ngecek apa punya nggak nih surat tanahnya atau kepemilikan tanahnya. Nah, yang D ini adalah surat persetujuan tetangga untuk membangun bangunan berimpit dengan batas persil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita bangun kos-kosan, terkadang itu kan agak dekat dengan bangunan sebelahnya. Nah, karena kita pasti ingin memaksimalkan jumlah lantai atau jumlah bangunan yang akan didirikan kan Pak. Jadi kita Bapak Ibu pasti tidak ingin membuat sisa lahan itu tuh tidak tergunakan semaksimal mungkin. Nah, karena itu karena nanti mungkin ada berhimpit atau sangat dekat dengan tetangganya, maka harus ada persetujuan dari tetangganya. Kemudian di sini ada juga izin pemanfaatan. Izin pemanfaatan tanah ini digunakan dalam hal penggunaan tanah yang dimiliki oleh pribadi kemudian berubah menjadi tanah untuk usaha. Artinya apa? Artinya izin pemanfaatan tanah ini tadinya sebetulnya untuk rumah, tapi kemudian Bapak Ibu tidak ingin membangun rumah di situ, tapi Bapak Ibu ingin membangun suatu pemondokan atau kos-kosan, yang artinya satu bangunan itu akan menjadi bidang usaha atau kegiatan usaha yang Bapak Ibu lakukan, maka IPT, izin pemanfaatan tanahnya juga harus berubah. Contoh yang paling sederhana adalah ketika Bapak Ibu punya bangunan, kemudian bangunannya tadinya statusnya adalah rumah atau pekarangan, ketika Bapak Ibu ingin merubah menjadi kos-kosan atau semuanya menjadi kos-kosan, atau kemudian kos-kosan depannya ada rukonya, pasti berubah menjadi ruko. Atau bisa jadi kalau Bapak Ibu punya bangunan juga, ingin Bapak ubah menjadi kantor, maka status dari bangunannya itu di IPT-nya pasti berubah menjadi perkantoran. Nah, step by step-nya seperti apa? Lagi-lagi pasti harus mengambil formulir. Pengambilan formulir ini bisa diambil di mana? Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu, DPMPT, atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, setempat per masing-masing kota dan kemudian diisi aja. Kemudian yang kedua adalah melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Ya, seperti identitas diri pasti, surat keterangan kepemilikan tanah pasti, gambar denah lokasi dan bukti peta lokasi juga iya. Nah, kemudian fotokopi rekomendasi tata ruang dari Dinas Tata Ruang Daerah. Kenapa? Karena ini berkaitan sekali dengan ketika Bapak Ibu ingin merubah fungsinya menjadi kos-kosan,
yang sangat besar, tentu saja apakah itu sesuai atau tidak. Jangan sampai lokasi itu tuh sebenarnya tidak diperuntukkan untuk tempat hunian atau tempat yang bisa menjadi perumahan atau tempat usaha. Dan yang kelima, fotokopi pertimbangan teknis pertanahan, itu biasanya Bapak Ibu dapat peroleh sekalian pada saat Bapak Ibu memiliki sertifikat tanah atau kepemilikan dari bukti tanahnya itu sendiri. Kemudian yang keenam, pernyataan tidak ada keberatan dari pemilik tanah dalam hal Bapak Ibu ingin menggunakan tanah yang sebetulnya Bapak Ibu tidak miliki atau Bapak Ibu sewa tanahnya, tapi Bapak Ibu kemudian bangun suatu bangunan kos-kosan di atas tanah itu untuk berapa waktu, umpamanya untuk 30 tahun, setelah 30 tahun Bapak Ibu akan mengembalikan tanah beserta menyerahkan kepemilikan bangunan itu kepada pemilik tanahnya. Kemudian surat pernyataan bahwa tanahnya tidak dalam keadaan sengketa yang harus diketahui oleh kepala desa atau camat, dan yang terakhir adalah paparan rencana kegiatan. Kalau pembangunannya besar dan akan banyak modal atau Bapak Ibu harus mengeluarkan investasi yang cukup tinggi. Jadi untuk yang poin 8 ini atau poin H ini itu sebetulnya hanya jika diperlukan saja. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan izin lingkungan. Izin lingkungan ini adalah untuk memberikan perlindungan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukan. Jenis-jenisnya ada 3. Jenis yang paling besar itu atau yang paling sulit itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Ini biasanya hanya untuk industri-industri yang besar saja, Bapak Ibu. Biasanya nanti kalau untuk usaha kos-kosan itu akan lebih banyak ke SPPL sama UKL, UPL. Nah, bedanya kapan diminta SPPL dan kapan diminta UKL, UPL, itu sebetulnya adalah lebih ke pertama luasannya. Kalau Bapak Ibu membangun biasanya lebih dari 1.000 meter persegi itu biasanya diminta langsung bangunannya karena luas sekali dan mungkin banyak tenannya, pasti banyak istilahnya sampah rumah tangga yang diproduksi, maka harus dipantau upaya pengelolaan lingkungannya. Dan yang paling sederhana, ini yang paling banyak sebetulnya digunakan adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan saja. Nah, yang keempat itu ada yang namanya site plan. Site plan itu gambar 2 dimensi yang memberikan gambaran bahwa rencana pembangunannya sama unsur penunjang yang ada di dalamnya itu apa sih, kayak gambar yang kurang lebih kayak gambar arsitek seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di dalamnya juga kayak ada jalan itu maksudnya akses jalannya nanti kalau umpamanya ada parkirnya, akses keluar masuknya seperti apa. Kemudian penggunaan airnya apakah menggunakan air sumur atau PDAM, kemudian listriknya itu butuh berapa megawatt, kemudian fasilitas umum yang harus ada di dalamnya seperti apa, gitu. Nah, kemudian yang ke-6 itu tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal ya Bapak Ibu. Sebetulnya usaha kos-kosan ini, kalau kita lihat dari KBLI atau klasifikasi baku lapangan usahanya, itu ada di kode 55900 dengan keterangan di mana ini merupakan usaha yang menyediakan akomodasi lainnya yang mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, pondok pekerja, rumah kos yang kemudian bisa menyediakan makanan ataupun tidak menyediakan makanan. Nah, dalam online single business submission atau OSS itu merupakan link di mana Bapak Ibu sebetulnya bisa mengurus perizinan dasar ini secara online dan tidak perlu biaya dan bisa dilakukan di rumah, tidak harus datang. Itu Bapak Ibu bisa pertama melakukan permintaan tanda daftar usaha pariwisata ini dengan pertama membuat akun dulu, bisa diketik nanti contohnya oss.go.id. Kemudian Bapak Ibu sekalian mendaftarkan terlebih dahulu nih identitas Bapak Ibu itu siapa, kemudian tinggal di mana, kemudian ingin melakukan usaha seperti apa. Nanti ada pilihannya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin melakukan usaha perorangan atau badan usaha non perorangan. Nah, jadi kalau yang tadi di awal saya jelasin, kalau perorangan tentu saja nanti komitmennya tinggal komitmen perorangan saja.
Maksudnya apa? Maksudnya dokumen-dokumen yang disubmit ya dokumen-dokumen Bapak Ibu saja sendiri. Tapi kalau umpamanya non perorangan atau badan usaha, maka Bapak Ibu harus membuat badan usaha itu terlebih dahulu dan komitmennya tentu si badan usahanya. Nah, kemudian setelah membuat akun dan mendaftarkan itu semua, nanti Bapak Ibu tinggal bisa klik setelah bikin akun, klik proses perizinan berusaha perorangan atau non perorangan sesuai dengan entitas Bapak Ibu yang pilih. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih juga usaha tanda daftar pariwisata yang ada di sini. Yang saya gambar, saya screen capture di sini, nanti diklik, kemudian nanti langsung keluar tuh izinnya gitu. Nah, ini yang terakhir berkaitan dengan izinnya itu sendiri apa? Itu berkaitan dengan SLF atau sertifikat laik fungsi. SLF ini sendiri adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memiliki persyaratan-persyaratan yang bisa difungsikan secara layak berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, ini biasanya yang dilihat itu tuh pasti pertama harus punya IMB dulu, baru dikasih SLF Bapak Ibu. Jadi pasti dia dilihat nih kesesuaian bangunan dengan fungsi yang ada di IMB sama atau tidak. Kalau dibilang bangunannya mau dibuat jadi rumah, tapi kok rumahnya banyak kamarnya, oh ternyata kos-kosan itu bisa jadi SLF-nya nggak keluar. Atau sebaliknya, ketika bangunannya kos-kosan, tapi tidak ada sarana atau fasilitas-fasilitas kosan yang mendukung fungsinya, itu bisa jadi SLF-nya juga bukan langsung tidak diberikan, tapi biasanya minta diperbaiki terlebih dahulu bangunannya atau disesuaikan. Kemudian persyaratan tata bangunannya apakah sudah sesuai, kemudian dari faktor K3 keselamatan kesehatannya itu apakah sudah baik atau cukup, kemudian kenyamanan sama kemudahannya. Kurang lebih dari perizinan-perizinan masing-masing penjelasannya kami coba rangkum demikian. Selanjutnya di sini kita akan coba bahas sampel perizinan kos di beberapa daerah. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan di 4 daerah, 4 kota besar saja, yaitu di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, perlu sebelum saya membahasnya satu persatu, mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa proses perizinan usaha di suatu daerah dengan daerah lain itu sebetulnya merupakan tidak hanya kewenangan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu, walaupun secara garis besar sama sebetulnya, namun bisa jadi di beberapa daerah itu ada sedikit pembedanya, tapi biasanya tidak banyak kok Bapak Ibu. Biasanya kurang lebih sama. Basicnya, dasarnya itu adalah yang tadi sudah kami jelaskan pada sesi sebelumnya. Nah, di sini saya coba bandingkan antara DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Kalau untuk nama izin operasionalnya sendiri, DKI Jakarta itu mengenal dengan namanya izin usaha kos. DIY atau Yogyakarta itu mengenal dengan izin penyelenggara pondokan. Nah, di Bandung sendiri itu sebetulnya tidak ada regulasinya Bapak Ibu di daerah Bandung. Cukup unik mempertimbangkan Bandung itu sebetulnya banyak kos-kosan juga dan banyak bisnis kos-kosannya juga cukup besar, tapi sejauh yang kami coba pelajari dan cari tahu sampai dengan hari ini, untuk perizinan kos-kosan sendiri itu tidak diatur secara spesifik di suatu peraturan tertentu, berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Sedangkan untuk Surabaya itu dikenal dengan izin usaha pondokan. Nah, masa berlaku masing-masing izin di setiap daerah juga berbeda-beda Bapak Ibu. Untuk di DKI Jakarta itu berlakunya 2 tahun dan dapat diperpanjang. Maksudnya 2 tahun itu bukan berarti 2 tahun terus Bapak Ibu nggak boleh punya kos-kosan lagi, tapi diperpanjang itu biasanya diregistrasi Bapak Ibu. Kalau ternyata iya saya masih menjalankan bisnis ini gitu. Jadi 2 tahun diperpanjang. Untuk daerah Yogyakarta itu 5 tahun, cukup panjang. Sedangkan Bandung itu tidak ada ketentuannya. Kemudian untuk Surabaya itu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, kemudian di sini saya coba membagi apakah IMB butuh, IPT butuh, izin lingkungan butuh, setplan butuh, TDUP butuh, SLF butuh. Ini ada bagian-bagian yang saya bintangi. Artinya apa? Artinya balik lagi, Bapak dan Ibu hanya akan mungkin membutuhkan IPT dan izin-izin yang turunan di bawahnya ketika
usaha kos Bapak Ibu sekalian itu tuh terklasifikasi dalam jumlah yang tadi, apakah lebih dari 10 atau apakah kurang dari 10. Nah, yang pertama IMB itu pasti dibutuhkan Bapak Ibu. Dia mau klasifikasi kos-kosannya, kamarnya cuma 1, 2, 3, 10, 1000, 100, itu pasti butuh IMB. Setiap bangunan itu pasti butuh IMB. Kemudian IPT, untuk IPT itu tuh sebetulnya semuanya merequire atau meminta ketika 10 kamar atau jumlah kamar yang tersedia dalam kos-kosan itu lebih dari 10. Kemudian izin lingkungan juga iya. Kemudian site plan itu juga iya. Site plan itu tuh biasanya sama tapi dengan IMB. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat IMB, dokumen IMB dan dokumen dokumen IMB, dokumen IPT dan site plan itu sebenarnya kurang lebih sama isi-isinya, cuma tinggal diganti aja sih Bapak Ibu. Kemudian ada TDUP juga. TDUP itu tadi sebetulnya bisa Bapak Ibu peroleh melalui online single submission atau ASS, dan yang terakhir adalah SLF. Begitu kurang lebih. Jadi pembedanya sebenarnya lebih di site plan saja sih Bapak Ibu. Kenapa di Bandung dan di Surabaya itu tidak dijelas, di peraturannya itu tidak menegaskan apakah butuh site plan atau tidak. Mungkin pertimbangannya adalah karena dengan IMB atau IPT-nya saja sudah cukup gitu. Nah, ini adalah sesi, udah hampir masuk ke sesi yang terakhir, dan mungkin sekalian aja kalau Bapak Ibu mengingatkan kembali, kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin juga bisa langsung mulai ditulis di kolom chat, karena ini adalah bagian terakhir dari presentasi malam ini. Pertanyaannya mungkin sedikit tambahan, kalau tadi izin membangun kos, kemudian dalam pelaksanaan bisnis ini, sebetulnya perlukah Bapak Ibu sekalian memiliki atau melakukan pendaftaran merek atau hak kekayaan intelektual terhadap kos-kosan yang Bapak Ibu miliki? Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang sudah memahami tentang apa itu merek, tapi izinkan saya menjelaskan kembali. Merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Bisa dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, yang mana itu minimal biasanya dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, suara, hologram, kombinasi dari 2 atau lebih unsur yang bisa membedakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang dengan orang lain. Contohnya adalah kalau umpamanya kita mau lihat merek itu kayak apa sih? Nah, kalau umpamanya Bapak Ibu kemudian melihat pesawat Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu adalah merek. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau umpamanya Bapak Ibu lihat hotel JW Marriott, itu adalah merek JW Marriott gitu. Atau The Ritz-Carlton, itu adalah merek gitu. Atau mungkin itu pertanda pengenal dari suatu produk yang membedakan dengan produk lainnya. Nah, apa sih manfaatnya dan kenapa sih, apakah Bapak dan Ibu lagi-lagi membutuhkan kos-kosan yang didaftarkan mereknya? Ini kembali lagi ke seberapa besar kira-kira opportunity yang bisnis ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seumpamanya rekan saya Miftah ingin membangun suatu kos-kosan, kemudian kos-kosannya tapi dia ingin membangunnya itu langsung cukup besar, katakanlah 30 kamar. Kemudian dia ingin menamai kos-kosannya itu kos seru gitu. Ya, jadi dengan harapan dengan nama kos seru itu setiap orang yang tinggal di kos-kosan itu tuh merasa bahagia dan selalu energi gitu. Nah, ketika Miftah mendaftarkan kos-kosannya ya dengan kos seru, maka itu akan menjadi bukti identitas dari kos-kosannya Miftah. Nah, di kemudian hari ketika kos-kosannya penuh dan kemudian Miftah ingin membangun kos-kosan lain, nah disitulah sebetulnya sedikit manfaat secara tidak langsung. Orang sudah mengetahui, oh kos seru ada cabangnya nih, dengan merek mana? Dengan merek yang kos seru tadi itu. Nah, di sini ada yang namanya perlindungan merek. Perlindungan merek atau pemakaian merek itu sebenarnya berfungsi sebagai tanda pengenal, karena dia akan membedakan dari
identitas atau hasil barang dan jasa yang dimiliki oleh seseorang dengan orang lain. Kemudian bisa dijadikan juga alat promosi, sehingga produksinya cukup menyebut nama mereknya saja. Kayak contohnya saya Miftah tadi ya, Miftah sebagai pemilik kos seru, kemudian Miftah ingin mungkin bekerja sama dengan salah satu BUMN sebagai agar properti kosnya itu dapat digunakan sebagai mes atau asrama dari karyawannya. Miftah tinggal sebut saya adalah pengelola dari kos seru, maka dia langsung dengan asumsi bahwa kos seru itu sudah dikenal oleh masyarakat banyak, maka Miftah tidak perlu lagi memperkenalkan bisnisnya apa, dia siapa, dia tinggal sebut saja mereknya apa, kemudian orang sudah mengetahui, oh itu mereknya, oh itu merek bagus tuh, gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah jaminan atas mutu dari barangnya. Biasanya dengan adanya merek ini dan karena pengen ada pembeda, biasanya kemudian orang yang memiliki merek biasanya akan memberikan mutu yang terbaik. Nah, kemudian ketika membuka cabang, pasti cabang itu juga diharapkan atau diinginkan memiliki mutu yang sama bagusnya dengan cabang yang pertama. Kemudian yang keempat adalah penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi, oh ini kos seru punya siapa? Oh, kos seru adalah punya Miftah. Contohnya seperti itu. Nah, biayanya berapa sih kalau untuk melakukan pendaftaran merek ini? Nah, pendaftaran merek ini tuh Bapak Ibu bisa daftarkan sebagai pribadi atau dalam konteks UMKM. Kalau UMKM maka Bapak Ibu bisa daftarkan dengan biaya cukup Rp500.000 saja. Kemudian tapi persyaratannya Bapak Ibu harus meminta surat keterangan UMKM dari dinas atau badan UMKM yang ada, institusi yang ada di daerah kota atau kabupaten masing-masing Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu upload sebagai bukti pendukung bahwa benar Bapak Ibu UMKM, kemudian nanti pembayarannya jadi Rp500.000. Sedangkan untuk umum ketika Bapak Ibu tidak ingin mengurus surat itu, berarti nanti pembayarannya jadi 1,8 atau Rp1.800.000. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah kapan Anda atau Bapak Ibu sekalian membutuhkan merek? Nah, di sini sebelum menjawab pertanyaan ini, sebetulnya ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu terlebih dahulu bisa jawab. Apakah Bapak Ibu ingin membangun kredibilitas usaha dan produk? Ketika jawabannya iya, maka ya Bapak Ibu membutuhkan merek. Yang kedua, apakah Bapak Ibu ingin menginginkan peluang bisnis yang lebih luas, seperti membuka usaha tambahan, franchise, dan lainnya? Ada cabang, satu, dan lainnya. Ketika iya, ya itu lagi-lagi berarti Bapak dan Ibu butuh. Kemudian yang ketiga, apakah Bapak Ibu ingin merasakan nilai ekonomis lebih? Yang kayak tadi saya sebutin, hanya sebut aja mereknya, atau brandnya apa. Kemudian orang langsung tahu, itu secara tidak langsung adalah nilai ekonomis lebih. Nah, kemudian contoh merek yang nanti bisa terdaftar itu, ini saya kasih contoh merek-merek kami yang sudah terdaftar, itu antara lain ada Singgahsini dan mamikos.com. Nanti salah satu bentuk perlindungannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tanggal nomor pengumumannya berapa, tanggal diumumkannya berapa, tanggal penerimaan oleh negara, yaitu atau dalam hal ini adalah Dirjen Kekayaan Intelektual DKI itu. Jadi itu udah ada di situ mulai perlindungan mereknya berapa lama dan dimulai sejak kapan. Kemudian di sini juga saya ingin menekankan ketika kapan Bapak Ibu membutuhkan merek, itu bukan berarti ketika memang Bapak Ibu butuh, apakah harus sekarang, nanti, atau besok. Itu kembali lagi ke bagaimana Bapak Ibu melihat potensi bisnis atau seberapa besar Bapak Ibu menginginkan usaha kos-kosan ini itu, atau usaha kos-kosan yang Bapak Ibu jalankan, itu memiliki aset dalam bentuk kekayaan intelektual seperti apa. Nah, terakhir di sini adalah suatu merek, saya ingin menjelaskan bahwa suatu merek yang sudah dipergunakan sebetulnya secara luas dan bertahun-tahun tetap masih bisa didaftarkan sepanjang tidak memiliki persamaan. Artinya apa? Artinya seumpamanya Bapak Ibu sudah memiliki nama kos tertentu. Nah,
selama nama kos tertentu itu belum diklaim oleh orang lain, Bapak Ibu bisa mendaftarkan. Tapi kalau sudah diklaim oleh orang lain, didaftarkan seperti ini, maka Bapak Ibu tidak bisa mendaftarkan itu atau mendaftarkan merek Bapak Ibu tadi. Walaupun mungkin kredibilitas ataupun produk Bapak Ibu yang dikenal, tapi karena Bapak Ibu tidak mendaftarkan itu, kemudian orang lain melihat peluang di situ, bisa jadi dia masuk mendaftarkan. Nah, inilah yang saya tadi sebutkan, kapan Bapak Ibu membutuhkan, itu kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian, melihat nilai tambah atau nilai apakah merek ini menjadi suatu bentuk investasi atau tidak. Oke. Demikian penjelasan yang bisa kami coba paparkan.